Efesus 1 ayat 18 ayat mas kita. Saya akan bacakan, kita boleh mengikuti melalui layar atau di rumah melalui Alkitab boleh. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari silahkan duduk. Saya akan memulai renungan kita kali ini dengan memberi kemuliaan pada Tuhan. Karena Tuhan memberkati TLCC melalui banyak di antara kita. Terutama tim sekolah minggu kita. Kemarin kita baru saja melayani sekitar 90 layar dari orang-orang yang mendengarkan seminar yang diprakarsai oleh TLCC. Yaitu seminar sekolah minggu sebetulnya mengenai emotional quotient, kecerdasan rohani. Kita melayani sebagai salah satu yang kita canangkan sebagai misi kita untuk beberapa tahun ke depan nanti yang akan bersama-sama kita dengar di RUG setelah ibadah ini. Tapi saya mau kita semua berikan kemuliaan pada Tuhan karena dia izinkan TLCC untuk melayani domba-dombanya begitu banyak. Dan terima kasih untuk semua yang terlibat. Terima kasih juga LLB, puji Tuhan. Thank you so much. Mari kita sekarang masuk, kita lihat firman Tuhan untuk hari ini. Judulnya jelas, pengharapan dalam panggilan Tuhan. Kita tahu Alkitab menunjukkan kalau kita menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari mana Pak Pendeta? Tahunya ini panggilan Tuhan atau panggilan yang bukan dari Tuhan? Gampang. Kita lihat Alkitab, kita berdoa. Dan kalau berdoa itu dilakukan dengan benar, kita semua tahu doa orang benar adalah doa yang kita silakan isi sendiri itu. Tapi dari situlah kita tahu. Dan kalau kita betul-betul mengimani, kita menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti ada pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Bukan saya ngomong. Saya kutip dari firman Tuhan yang barusan saya baca tadi. Nah, saya mau taruh ini di dalam konteksnya supaya kita enak ngomonginnya. Yang sudah saya baca tadi adalah ayat 18. Saya akan baca ayat-ayat berikutnya. Ayat berikutnya dari tadi yang sudah saya baca. Dan betapa hebat. Dan betapa hebat kuasanya. Nah, sudah ada di depan kita sekarang. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itulah konteks yang akan bicarakan untuk firman Tuhan kali ini. Saya akan mulai dengan ayat 18 tadi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Titik 2. Pernah ingat? Pada saat kita baca Alkitab, Pastor Muksin pernah menyampaikan itu di salah satu pelajaran Alkitab yang beliau sampaikan. Bahkan koma sekalipun ada artinya. Titik 2 sengaja saya bacakan karena ini penting sekali artinya. Nah sekarang kita lihat titik 2. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya dan seterusnya. Ini saya barusan baca dari versi terjemahan baru bahasa Indonesia. Sekarang saya mau mengajak kita semua melihat di versi bahasa aslinya. Yaitu versi bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris titik 2-nya itu bukannya setelah panggilannya. Yang kalau kita lihat di tinta merah ini terjemahan baru titik 2-nya setelah panggilannya.
titik dua. Tapi bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Titik duanya itu setelah kata mengerti kalau kita lihat di bahasa Indonesianya. Jadi agar kamu mengerti titik dua. Di dalam bahasa Inggris apa sih yang supaya kita mengerti? Rasul Paulus katakan, saya ambil dari versi King James Version. What is the hope of his calling? Supaya kita mengerti what is the hope of his calling. Disederhanakan dalam bahasa Indonesianya. Supaya kita mengerti apa yang kita dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian, yang memanggil kita. Titik dua tadi, poin yang pertama adalah itu. Nah sekarang kita akan lihat poin yang kedua. Kenapa titik dua ini jadi penting? Karena kalau titik dua diikuti kalimat, terus ada koma atau kata dan, kalimat berikutnya lagi itu setara, sejajar. Bukan yang satu ini di bawah yang satu atau yang satu ini di bawah yang satu. Tapi sejajar. Dan terus kalau ada koma lagi dan kata dan, tiga kalimat itu sejajar semua. Nah kita lihat nih. Yang kedua apa yang dibilang? Yang pertama tadi yang dibilang, what is the hope of his calling? Yang kedua dibilang, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints? Bahasa Indonesianya, supaya kita tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya, bagi kita semua. Itu yang Paulus doakan. Itu yang Paulus doakan supaya mata hati kita mengerti bahwa itulah yang sedang Tuhan lakukan pada kita semua, anak-anaknya, kita semua pengikut-pengikutnya. Saya ulang dari yang pertama tadi, supaya kita mengerti apa yang kita dapat harapkan dari Allah kalau kita mengikuti panggilannya. Kedua, supaya kita mengerti betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Gak berhenti di situ. Tadi saya katakan kalau ada koma dan itu setara. Dua hal tadi setara. Ternyata Paulus masukin satu lagi. Satu lagi yang dia masukkan adalah what is the exceeding greatness of his power to us word who believe. Bahasa Indonesianya adalah supaya kita mengerti betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kehidupan kita yang percaya. Itu yang didoakan oleh Rasul Paulus di nas ini. Dia berdoa dengan luar biasa. Dia berdoa meminta dari Tuhan supaya Roh Kudus Tuhan bekerja. Bukan hanya di dalam dia, dalam Rasul Paulus. Tapi terutama yang sedang dia doakan adalah kita semua. Jadi udah dapat ya, luar biasa Rasul kita ini ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau meyakinkan kita semua di ruangan ini dan yang bisa melihat saya. Pemimpin-pemimpin gereja kalian, pemimpin-pemimpin TLCC, baik itu elders, baik itu pemimpin care group, baik itu pemimpin kelompok-kelompok kecil lain seperti sekolah minggu, kita berdoa pada Tuhan. Memohon hal-hal yang seperti sekarang ini sedang kita bicarakan. Tiga hal ini kita mohonkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan di keluarga besar TLCC. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. TLCC hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Dan dengan itu saya sampaikan, mari kita lihat apa sih maksud Paulus dengan semua ini. Jadi kita udah tahu tiga hal tadi. What tadi kita udah tahu. Dan yang Paulus katakan, semua itu bisa terjadi. Nah sebelumnya yang saya maksud semua itu begini. Kalau kita mengerti what yang pertama, yaitu pengharapan dalam panggilan kita. Kita pun akan mengerti what yang kedua. Karena ini sejajar. What yang kedua adalah betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi kita semua. Itu adalah dalam kesetaraan. Yang ketiga kita juga mengerti, otomatis mengerti yang ketiga. Yaitu what is the exceeding greatness of his power to us who believe. Artinya adalah betapa hebatnya Allah bekerja di dalam kita masing-masing nih. Yang duduk di jar ini, yang duduk di rak ini, di row ini, di column ini, di ruangan ini. Yang duduk di rumah, Allah bekerja dengan hebat, dengan penuh kuasa di dalam kehidupan kita yang percaya, yang saya imani kita semua. Bukannya luar biasa itu. Dan dengan itu Paulus mengatakan caranya Tuhan
melakukan itu tadi, ketiga hal tadi yang saya baru katakan adalah di dalam, jadi ayatnya ini kelihatan di situ, yang dikerjakan Tuhan di dalam Kristus. Jadi Tuhan bekerja. Tiga hal tadi itu dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Kristus ada di dalam kita, karena itulah cara Tuhan bekerja. Spesifiknya gimana Pak Pendeta? Spesifiknya adalah dikerjakan di dalam Kristus, caranya di dalam Kristus itu dia bangkitkan. Di dalam nas ini nanti kita lihat lebih jauh. Dia membangkitkan Kristus itu sendiri dari antara orang mati. Nanti kita lihat lebih jauh. Ini tidak sependek seperti yang kita baca saat ini. Ada penerangan lebih lanjutnya. Kedua, dia melakukannya dengan mendudukkan si Kristus itu di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu adalah bagaimana cara Tuhan supaya 3 watt tadi yang saya bilang. Yang saya udah ulang berkali-kali tadi. Supaya menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita masing-masing anak-anak Tuhan. Di sini maupun di rumah. Nah sekarang kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan melalui Kristus. Kalau dilihat secara eagle eyes. Jadi eagle eyes itu maksudnya semua orang bisa ngelihat secara umumnya bagaimana. Yang terjadi adalah bahwa yang dilakukan Tuhan, Kristus ini, kekuatan yang keluar dari itu adalah jauh lebih hebat dari segala macam hal yang ada di dunia. Paulus menyebutkan beberapa di antaranya. Lebih hebat dari segalanya yang bisa dilakukan oleh pemerintah-pemerintah manapun. Kemudian Paulus menambahkan lebih hebat daripada segala-galanya yang bisa dilakukan oleh penguasa-penguasa manapun. Lebih hebat daripada kekuasaan macam apapun yang ada di dunia ini. Dan juga ditambahkan lebih hebat daripada kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini dengan kekuasaan mereka masing-masing yang dilakukan Allah. 3 hal tadi melalui Kristus lebih hebat dari semua itu. Bahkan ditambahkan oleh Paulus segala nama baik yang ada di dunia maupun yang akan datang. Artinya dari surga di luar dunia ini. Apa yang dilakukan Tuhan di 3 watt tadi melalui Kristus. Jauh lebih hebat dari semua itu. Dan itulah Tuhan kita. Dan jangan sekali-kali pernah berpikir bahwa ada Tuhan lain di luar itu yang akan bisa mengalahkan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu dulu Bapak Ibu. Kita tangkap dulu itu. Dan kita imani dan kita hidupi. Tuhan yang melakukan 3 hal tadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada Tuhan lain lagi yang sehebat itu. Nah sekarang kita lanjutkan. Apa sih maunya Tuhan dengan anak-anaknya, kita semua mengetahui akan 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi, termasuk pengharapan dalam panggilan Tuhan. Yang dimaui adalah begini, pada saat Rasul Paulus mengatakan dikerjakannya di dalam Kristus, dia secara tersirat, kita harus mendalami dari Alkitab. Mau menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang memiliki Kristus di dalamnya, setiap kita saya imani memiliki Kristus di dalam kita, maka kita memiliki juga Roh Kudus. Masuk akal enggak? Itu kan yang dibilang Tritunggal. You have Christ, then you have the Holy Spirit. Then you have the Father. Kita punya semua itu di dalam kita. Kita punya Roh Kudus. Pernyataan paling terkenal dari Rasul Paulus tentang Roh Kudus adalah buah-buah Roh Kudus. Ketiga hal yang dibilang tadi, ketiga watt yang saya bilang tadi. Di dalamnya setiap orang yang memiliki itu, di dalam kehidupan mereka akan ada buah-buah roh. Itu nomor 1. Nomor 2 di situ dibilang tadi, dengan membangkitkan dia dari orang mati. Itu menjadi milik kita karena begitulah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Melakukan ketiga watt tadi. Itu menjadi milik kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Pernah dengar yang namanya pengakuan Iman Rasuli? Salah satu adalah mengenai bagaimana Tuhan itu. Mengenai bagaimana Tuhan Yesus itu. Yang antara lain adalah berbicara mengenai kebangkitan. Sama seperti dia yang dibangkitkan, kita juga yang memiliki watt tadi, yang memiliki pengharapan dalam panggilan Tuhan akan dibangkitkan. Percayakah kita? Kita percaya nggak bahwa kita akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus?
Itulah yang dikatakan Alkitab. Dan yang ketiga adalah di situ di firman Tuhan Paulus mengatakan dengan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kanannya siapa? Kanannya Allah. Kita tahu Rasul Paulus mengatakan pada saat kita meninggalkan dunia ini kita langsung pergi bersama Kristus. Ada di dalam surat Rasul Paulus. Di mana Kristus? Di sini dibilang di sebelah kanan Bapa di surga. Artinya kita semua ini yang memiliki 3 what tadi termasuk pengharapan dalam panggilan Tuhan. Pengharapan itu termasuk pengharapan kehidupan bersama Allah. Yang itu adalah berkat-berkat yang dibilang di what kedua tadi. Yang itu adalah kekuatan yang dimiliki Allah yang diberikan pada kita orang-orang yang percaya. Kehidupan bersama Allah. Seperti apakah kehidupan bersama Allah? Kita semua tahu Allah adalah eternal. Jadi Rasul Paulus sedang berbicara mengenai kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Yang dia doakan supaya kita semua mengerti bahwa itu adalah bagian daripada berkat Tuhan untuk kita. Jadi buah-buah roh milik kita. Berdasarkan apa yang kita dengar dari Rasul Paulus tadi. Jadi kebangkitan adalah milik kita. Jadi kehidupan bersama Allah. Artinya kehidupan kekal adalah milik kita semua. Dan kita harus mengamini itu karena begitulah iman Kristen dibangun oleh Tuhan dengan kekuatan Roh Kudusnya. Dengan kita mengerti semua itu. Coba kita amin lagi. Mari kita lanjutkan. Saya akan mundur sedikit ke ayat 17 dan 18 supaya kita tahu bagaimana kita yang in case belum merasa memiliki ketiga hal tadi, ingin memilikinya secara sadar. Ingin memilikinya dan tahu bahwa kita memilikinya sehingga kita bersyukur setiap hari dari hari ke hari. Bagaimana caranya? Rasul Paulus menunjukkan kepada kita dari Efesus 1 ayat 17 dan 18. Saya mundur satu ayat. Di situ dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi untuk mendapatkan buah-buah roh tadi yang seharusnya kita udah miliki dan masuk ke dalam pengertian kita. Ini yang dituju oleh Rasul Paulus bukan apakah kita mendapatkan atau enggak. Kita terima Yesus pasti kita dapat buah Roh Kudus. Amin. Udah pasti. Tapi kita kadang-kadang nggak ngerti gitu. Nggak ngerti bahwa kita udah punya buah Roh Kudus dan kita nggak ngerti bagaimana bersyukur atas itu. Kita nggak ngerti bagaimana mempergunakan karunia itu. Sehingga kita buat mubazir. Buat terlantar. Nah itu Rasul Paulus gak mau itu terjadi pada kita. Makanya dia berdoa supaya kita ngerti. Ya kan? Supaya kita tahu nih. Bahwa yang namanya damai sejahtera yang ada di kita. Itu adalah dari Tuhan. Dan mengertilah itu bahwa Tuhan maunya damai sejahtera itu dibikin sebagai kesaksian. Nomor 1. Ya kan? Bagaimana baiknya Tuhan. Kedua, Tuhan mau supaya damai sejahtera yang ada adalah salah satu buah-buah roh itu yang ada di dalam kita bisa kita berikan kepada orang lain lagi juga. Itu yang dimaksud oleh Paulus kenapa kita harus mengerti. Yang kedua, dia mau kita mengerti bahwa kebangkitan itu adalah juga seperti itu untuk menjadi kesaksian. Sama juga kehidupan kekal, kehidupan bersama Allah harusnya menjadi kesaksian. Itu semua bisa dibuat mengerti, Rasul Paulus katakan di ayat 17 dan 18 awal tadi. Kalau kita mengenal dia dengan benar, Pak Pendeta, saya udah tahu siapa Yesus, saya udah tahu siapa Tuhan, saya tahu siapa Roh Kudus. Saya kan baca Alkitab, saya kan ikut sekolah minggu, ikut care group, dengerin lagu-lagu merdu lagi yang ada mengenai Roh Kudus, ada mengenai Tuhan Yesus. Masalahnya adalah Anda mengertikah dengan benar? Mengertikah dengan benar? Kalau kita mengerti dengan benar artinya kita tahu dong. Kalau kita punya buah roh artinya kita harus memberi kesaksian. Artinya kita tahu dong kalau kita mendapat berkat damai sejahtera kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita. Tahu dong. Iya kan? Tapi kan banyak yang gak melakukan itu.
Banyak sekali suami-suami yang KDRT. Meskipun cuma 10 itu udah terlalu banyak loh, cuma 10 orang. Di sini kagak ada ya, bukan di sini. Di luar sana kita dengar 10 aja, apalagi ratusan. Iya kan, seperti itu kan. Kalau memang, saya ngomongin anak-anak Tuhan loh, bukan ngomongin orang-orang yang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Anak-anak Tuhan sendiri, KDRT banyak di situ. Jadi orang-orang seperti itu apakah mengerti dia? Itulah yang didoakan Rasul Paulus. Kalau dia belum mengerti, karena dia belum benar-benar mengenal dia, mengenal Yesus secara seperti apa adanya Yesus. Dan yang kedua tadi untuk mengerti semua itu adalah mengenal Yesus. Yang kedua adalah menjadikan mata hati kita terang. Dengan begitu baru kita bisa mengetahui, mengerti akan ketiga what tadi dan apa yang harus kita lakukan. Maka Rasul Paulus memberikan pemecahannya gimana. Pertama adalah harus ada roh hikmat di dalam kita. Roh hikmat yang warna merah itu. Roh hikmat. Yang kedua di situ dibilang harus ada wahyu. Kita tahu wahyu itu adalah datangnya dari Tuhan. Hari ini yang datangnya dari Tuhan tempatnya adalah di dalam Alkitab. Yang ini, di dalam Alkitab ini. Wahyu itu tempatnya di sini. Jadi Rasul Paulus katakan, kamu mau mengerti ketiga what tadi. Pertama, kenalah dia dengan benar. Kedua, biarkan Roh Kudus membuka mata hati kita menjadi terang. Caranya, milikilah roh hikmat itu. Milikilah wahyu itu. Milikilah Roh Kudus di dalammu, milikilah kebenaran firman Tuhan di dalammu. Ngerti Pak Pendeta? Terus gimana caranya? Caranya di ayat 17 yang tadi barusan saya baca. Rasul Paulus memulai dengan meminta kepada Allah dalam Yesus Kristus. Artinya berdoa. Kalau kita lihat konteks daripada surat-surat Paulus. Kalau dia mengajak jemaatnya berdoa itu bukan solitary pray. Solitary itu artinya berdoa seorang diri. Biasanya dia ngomong corporate prayer. Jadi dalam konteks TLCC, dia bukan berbicara mengenai saya masuk ke dalam kamar saya dan berdoa kepada Tuhan. Dia berbicara saya pergi ke care group saya dan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan bersama-sama memohon hikmat. Dan bersama-sama memohon supaya Tuhan membuka mata hati kita. Sehingga kita membaca firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan itu. It is a corporate prayer. It's about care group. It's about family. Tentang kelompok-kelompok kecil kita. Tentang sekolah minggu kita. Yes, individual is important. Betul kita berdoa seorang diri, Tuhan suka itu. Tapi di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Yang sangat saya kasih juga. Untuk kita mengerti seperti yang didoakan Paulus. Berdoalah secara corporate. Secara kelompok. Bersama-sama. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang Paulus sampaikan mengenai pengharapan dalam panggilan Tuhan. Yang mana dari tadi yang kita baca itu what yang pertama. Kita mengerti yang pertama, Roh Kudus akan membuat kita mengerti kedua, what yang kedua. Kita mengerti yang pertama dan kedua, Roh Kudus akan membuat kita mengerti yang ketiga. Nah, untuk menutup renungan ini saya akan sampaikan. Pada saat Rasul Paulus berbicara mengenai roh hikmat dan wahyu. Ini mengingatkan kita kepada apa? Coba kalau kita ditanya sama anak kita. Apa sih yang dimaksud Papi atau Mami? Mengenai roh hikmat dan wahyu ini. Yang menurut Rasul Paulus akan membuat kita, saya Mami. Membuat saya loh Papi. Gitu, mengerti akan Tuhan Yesus dengan benar. Menjadikan mata hati kita terang. Itu sebetulnya penjelasannya gimana sih? Penjelasannya kita sebagai orang tua mau sampaikan ke anak, suami mau sampaikan ke istri. Adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Yaitu di Yohanes 4 ayat 23. Saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh
dan kebenaran. Roh Kudus. Di sini dalam konteks ini Paulus katakan roh hikmat. Kebenaran dalam konteks ini yang dimaksud kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus sedang mengacu kepada perkataan-perkataannya yang adalah kebenaran firman Tuhan. Yang tempatnya adalah di dalam Alkitab. Paulus mengacu pada wahyu yang mana adalah apa yang disampaikan Tuhan. Yang mana hari ini di dalam Alkitab. Sama kita jelaskan kepada anak kita. Sama seperti Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Itu yang dimaksud dengan roh hikmat dan wahyu. Kebenaran Roh Kudus. Firman Tuhan. Nah, dengan itu saya katakan, mari kita lihat beberapa penerapan dari apa yang sudah kita renungkan bersama. Saya akan mengajak kita untuk penerapan ini melihat apa yang diimplikasikan dari pernyataan Rasul Paulus. Yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa kita memiliki buah-buah roh. Kedua adalah kita mengerti bahwa kebangkitan adalah bagian daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kemudian terakhir yang disampaikan Paulus tadi bahwa kehidupan bersama Tuhan, kehidupan kekal adalah bagian daripada iman Kristen kita dan kita menghidupi setiap hari. Untuk penerapan, pertanyaan pertama adalah apakah Anda merasakan sedang menghidupi hal-hal itu? Kita tanyakan. Boleh sambil saya ngomong ini kita renungkan. Apa ya? Buah-buah Roh Kudus yang saya miliki. Suami jangan tanya itu ke diri sendiri. Tanya ke istri Anda. Istri mau nanya buah-buah Roh Kudus yang kita miliki, jangan tanya ke diri sendiri. Tanya ke suami Anda. Bapak Ibu, katakan itu kepada anak-anak kita. Apa sih buah-buah roh yang sedang kita hidupi, yang Tuhan berikan kepada kita? Juga tanya, apakah kita sudah sadar bahwa kita memiliki janji kebangkitan yang dijanjikan Tuhan Yesus itu? Termasuk kita sadarkah bahwa kehidupan kita nanti itu adalah kehidupan yang tidak akan pernah mati dan bersama, selalu bersama, setiap saat bersama Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Kita jawab itu sebagai pembukaan untuk penerapan. Dengan itu kita katakan, kalau jawaban kita Bapak Ibu Saudara-saudari, anak saya belum ngerti Pak Pendeta. Istri saya masih belum ngerti itu. Atau malah kadang-kadang istri bilang suami saya yang harusnya imam, dia masih juga belum ngerti Pak Pendeta. Jadi kita masuk ke apa yang dikatakan Paulus berikutnya. Yaitu kita harus mengenal Yesus dengan benar. Harus mengenal Yesus dengan benar dan kita harus memohon pada Roh Kudus sampai mata hati kita terbuka, terang benderang melihat semua kebenaran-kebenaran yang saat ini sedang kita bicarakan kata demi kata, bahkan koma dan titik 2 tadi. Kalau kita masih belum mengenal Dia dengan benar, kita masih belum terbuka mata hati kita dengan terang, belum itu ya. Maka Rasul Paulus memberikan petunjuk. Kalau begitu berarti Roh Kudus belum ada di kamu dong. Kalau begitu kemungkinan pertama kamu belum terima Tuhan Yesus dong. Makanya Roh Kudus gak ada di kamu. Kalau jawabannya itu apa yang kita lakukan ke anak kita sendiri? Ya kita doakan. Kita minta Roh Kudus supaya Roh Kudus membuat Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dari anak kita. Kalau itu adalah istri kita gimana? Lakukan hal yang sama. Kalau itu keponakan kita gimana? Lakukan hal yang sama. Kalau itu tetangga kita gimana? Lakukan hal yang sama. Jadi dengan begitu, itu roh ada di dalam diri orang. Nah sekarang kalau dia udah percaya, dia datang ke gereja setiap minggu. Dia melayani di sekolah minggu, melayani di tim musik. Tapi buah-buah roh itu belum kelihatan. Bagus di depan jemaat. Saya ngomongin pendeta ya. Tapi di dalam kehidupan rumah tangganya banyak hal-hal yang di luar apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya yang tidak dilakukan dengan benar oleh si pendeta ini.
Nah, untuk hal-hal seperti itulah kebenaran firman Tuhan atau wahyu. Atau yang dikatakan Tuhan Yesus dengan kebenaran tadi harus menjadi bagian hidup dari setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, Pak Pendeta, kalau yang pertama tadi buah-buah roh belum dialami, kebangkitan saya masih belum merasa memiliki, udah gitu saya masih belum mengenal dia dengan benar, saya masih belum terbuka hati saya masih belum ada Roh Kudus di dalam saya, atau saya udah terima Tuhan Yesus, tapi saya selalu mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam saya, sehingga Roh Kudus itu tidak berbuah-buah, saya juga nggak rajin baca Alkitab, semua belum Pak Pendeta, semua itu belum. Terus gimana dong Pak Pendeta? Puji Tuhan, Rasul Paulus tadi juga sudah berikan pemecahannya pada kita. Dia bilang, minta kepada Allah dalam Yesus Kristus. Frasa pertama, ayat 17 yang saya bacakan tadi. Dan itulah yang dilakukan Rasul Paulus di dalam nas ini. Dia berdoa, dia berlutut, dia memohon kepada Tuhan supaya roh hikmat, supaya wahyu itu memberikan pengertian kepada umat Tuhan yang dia gembalakan. Hari ini pemimpin-pemimpin domba-domba Tuhan, bukan hanya di TLCC, di mana-mana. Saat dia berbicara mengenai ayat ini, melakukan hal yang sama. Meminta kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan Yesus untuk pengertian itu. Jadi jelas ya. Penerapannya udah jelas kan seperti itu? Belum Pak Pendeta. Lebih jelasnya lagi gimana? Oke, kita masuk ke ketiga kesimpulan untuk menutup khotbah ini. Pertama, bagaimana supaya, nah ini udah jelas banget. Rasul Paulus bilang meminta kepada Allah. Artinya kita berdoa. Iya kan? Berdoa. Corporate, bukan pribadi, corporate. Kalau di rumah, papa, mama, anak-anak berdoa bersama-sama. Kalau di gereja masuk ke care group, doa sama-sama. Itu langkah pertama. Penerapan pertama, berdoa. Penerapan kedua adalah kalau roh itu masih belum ada di dalam kita, berdoa dan minta supaya Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Itu penerapan kedua. Untuk orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus loh. Dan saya tahu di rumah itu banyak. Di rumah kita itu kalau dibikin corporate itu banyak sekali orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Lebih banyak lagi adalah orang yang sudah tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus Tuhan di dalam dia didukakan dengan cara orang-orang ini tidak mengikuti firman Tuhan. Itu termasuk langkah kedua. Terima Tuhan Yesus dan buatlah Tuhan Yesus menjadi raja di dalam kehidupan Anda. Terakhir, dengan doa tadi, bacalah, mengertilah, dan lakukanlah firman Tuhan. Yang dikatakan Paulus wahyu, yang dikatakan Tuhan Yesus kebenaran. Kita tidak membaca, tidak mengerti firman Tuhan. Bagaimana kita tahu wahyu yang dimaksud oleh Paulus ini apa? Bagaimana kita tahu kebenaran yang dimaksud Tuhan Yesus itu apa? Gak mungkin. Jadi baca, mengerti, dan lakukan firman Tuhan. Saya mengamini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kekuatan Roh Kudus, maka ketiga what yang tadi saya barusan bicarakan, kita semua akan mengerti bahwa itu adalah bagian dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Saya akan menutup dengan ini. Yang tadi saya terangkan, Rasul Paulus minta supaya kita mengerti. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus? Artinya tiga hal tadi, buah-buah roh, kebangkitan, kehidupan bersama Allah, kehidupan kekal. Itu sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Without question. Tanpa pertanyaan. Disediakan Allah bagi kita karena grace, karena kasih karunia Dia. Ngerti gak yang dimaksud itu? Yang dimaksud itu adalah bagian hidup kita, milik kita, udah ada di kita. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Masalahnya adalah
sesuatu yang sudah disediakan atas kasih karunia Tuhan sebagai penutup ini, kita tidak ngerti. Itu masalahnya. Hari ini firman Tuhan katakan kalau itu masih kita yang tidak ngerti itu. Masih karena kita. Roh Kudus belum dihidupkan. Belum berkarya meskipun sudah punya Roh Kudus. Maka berdoa, jangan dukakan Roh Kudus, baca, mengerti, dan lakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mensyukuri apa yang Tuhan barusan lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu Tuhan sedang menginterses, artinya berdoa, syafaat untuk kita semua. Yang kita lihat secara jelas melalui Rasul Paulus. Yang kita nggak lihat dengan jelas adalah pemimpin-pemimpin gereja kita. Dalam konteks kita TLCC, mendoakan setiap hari, setiap kita bertemu. Supaya kita semua mengerti akan 3 hal tadi, termasuk berkat Tuhan, termasuk pengharapan yang ada di Kristus, termasuk hidup kekal tadi.